Terima kasih Mas Yada atas kesempatannya. Kita lanjutkan saja walaupun hanya 2 orang yang ada di Zoom. Nanti yang lain bisa melihat video playbacknya. Oke. Pertemuan kali ini di luar untuk mengganti yang hari Sabtu kemarin ya. Karena harusnya kan kita Selasa, Kamis, Sabtu, tapi Selasa, Kamis, Sabtu, Senin, Rabu, Jumat. Tapi karena masalah teknis kemarin, jadi Sabtu kita batalkan, jadi kita ganti ke Selasa. Terima kasih untuk ingatannya sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan ketiga kemarin. Supaya dapat mereview ulang kembali. Walaupun baru kemarin saya akan review sedikit tentang apa yang telah kita pelajari atau yang telah kita bahas di pertemuan ketiga kemarin. Nah, saya akan mulai share screen saja. Sebentar ya. Kemarin pertama kita membahas mengenai asumsi-asumsi bisa. Yang pertama yaitu meshing plot, Venn diagram, desain perletakan, jepit. Kita bisa tengok apakah benar kita sudah memeshing atau belum. Kita melihat kembali di platnya, kita klik, baru kita klik kanan seperti biasa. Kita ke floor meshing option. Nah, ternyata kita sudah floor meshing tip, kita sudah memasukkan juga restraint. Dan maaf ya, ini pertemuan pertama ya, etapsnya. Kita ke pertemuan sebentar ya. Nah, ini. Kemarin kita membahas meshing, memasukkan perletakan, juga memasukkan diafragma maksudnya. Jadi kita perhatikan plat kita klik kanan, kita tengok apa sudah dimasukkan. Pertama dia fragmanya sudah masuk, diafragma arka, yaitu yang menggunakan rigid atau kaku diafragmanya. Kemudian floor meshing option yang kemarin kita mengisi user bar dengan isi user atau kita sendiri yang mengisinya, tidak default, yaitu 5x5 agar biasnya itu berbentuk 1x1 atau per elemen-elemennya itu dibagi sehingga menjadi 1x1. Dan kemudian juga kita telah memasukkan perletakan, yaitu peletakan jepit-jepit atau fix. Bisa kita tengok jelasnya sini nih, peletakan fix, ini simbolnya. Kalau yang lupa di join, restrain, yang di sini jepit-jepit. Oke, kemarin juga kita telah membahas memasukkan model cases,
yang mana kemarin berdasarkan syarat SNI faktor ragam terkumulasinya yaitu harus mencapai mode ke-6 supaya dia mencapai 100% sesuai dengan SNI. Kemudian kemarin bahas measures, dimana kita harus specify load patterns, dimana kita ambil DA dan SDL, dan ada juga di SNI yang menyarankan kalau misalnya berfungsi sebagai gedung penyimpanan nantinya kita bisa mengambil 25% beban hidup. Oke. Kemarin juga kita memasukkan length offset yaitu untuk memberi perlakuan pada balok kolomnya. Kita bisa cek. Nah, kemarin di balok dan kolom kita mengisi end length offsetnya yaitu dengan rigid factor sebesar 0,5 karena kita mengasumsi masih tidak pasti dia akan berperilaku jepit sempurna. Makanya kita isi 0,5 agar lebih aman. Dan kemudian kemarin kita membahas untuk merunning, cara mendisplay juga, kalau itu tidak perlu kita ulang. Dan terakhir kemarin kita membahas mengenai sudah masuk ke KEG mana kita kemarin memasukkan berat strukturnya atau center of mass and rigidity-nya. Kemudian kita memasukkan ke atau kita mengkonvert ke kita ekspor ke Excel file modal partisipasi massanya. Kemudian kita menghitung gaya seismiknya tentu berdasarkan periode. Kemarin kita ambil periodenya karena si CU kali TA lebih kecil dari si T program, yang mana T program 2,12, CU kali TA-nya atau Tmax-nya 2,12. Jadi kita ambil yang sudah dibatasi yaitu 2,12. Kita ambil CS juga. Ini CS perhitungan tapi sudah dibatasi, tidak perlu melebihi 0,04. Jadi kita ambil 0,04. Sudah kita hitung kayak geser seismiknya berdasarkan statik ekivalen. Kemudian kita link kemarin berdasarkan peraturan kalau yang 100% statik ini, kalau misalnya dinamiknya lebih kecil daripada 100% statik, dia harus dikalikan dengan faktor atau perbandingan dari V statik dibagi V dinamik. Itu yang telah kita lakukan kemarin. Ternyata dinamiknya lebih kecil dari 100% statik, sehingga kita harus mencari perbandingannya. Kita kalikan kembali ke dinamik koreksi kemarin. Kemudian kita ambil yang maksimum antara statik dengan dinamik koreksi. Nah, kemudian ini kumulatif ya. Perlu yang FX gempa desain yang per lantai. Ini digunakan untuk kita memasukkan kembali ke etaps. Nah, kemarin kita terakhir sampai sini. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Yaitu pertama, kita buka etaps kita kembali. Nah, kalau misalnya kalian dalam posisi log, misalnya tadi baru analisis, di unlock saja ininya supaya kita bisa mendefine ulang. Apa yang perlu kita define ulang yaitu yang di load pattern. Nah, di parameter desain awal kita memasukkan gempa beban X atau EKX menggunakan peraturan CISCE 716. Nah, setelah kita hitung-hitung dan kita bandingkan, ya, kita harus memasukkan ulang si gaya geser desainnya
si gaya gesernya. Karena di peraturan tadi si dinamik ternyata lebih kecil, jadi harus dikali dan dipilih yang terbesar. Nah, oleh karena itu, karena kita telah menghitung gaya geser desain yang kita pakai, gaya geser desain yang kita pakai untuk mendesain ini, untuk dimana hasil akhirnya gaya geser yang akan kita pakai untuk melakukan pembebanan, kita ganti saja auto lateral load-nya, kita menggunakan user load. Jadi kita mengisi sendiri, kita add. Oh, tidak perlu add, kita bisa modify saja. Kita klik di EQX, kita user load, kita modify load. Nah, begitu juga yang EQY, kita ganti user load, kita modify load. Nah, tidak berhenti sampai situ saja, lateral load-nya harus kita modify. Nah, kita disuruh memasukkan fx di sini. Karena ini gempa arah X, jadi kita masukkan fx yang telah kita hitung tadi di Excel. Kita copy, kita masukkan di fx. Nah, sudah masuk, klik OK. Untuk yang EQY kita masukkan juga di FY karena dia beban arah Y. C. Masukkan. Nah, klik OK. Kita klik OK. Itulah gaya geser yang kita pakai dalam pembebanan ini, kemudian kita running kembali. Nah, setelah kita memasukkan gaya geser yang kita pakai untuk mendesain, setelah itu kita melihat pengaruhnya terhadap simpangan struktur antar tiap lantai dan juga pedal tah. Pertama dulu kita perhatikan kembali partisipasi massa ragamnya di modal information slot. Oke. Nah, jadi semua beban sudah masuk, modal semua sudah terpenuhi 100%. Partisipasi massanya di awal di satu-satu. Oke, kita close saja. Kita beralih kepada cara menghitung simpangan dan pedal tanya. Nah, simpangan ini salah satu, ini ilustrasinya, yaitu jika diberi gaya, ini gaya-gaya yang kita hitung tadi, dia akan struktur akan mengalami simpangan. Nah, dalam peraturan tentunya simpangan harus kita hitung agar tidak melebihi simpangan yang diizinkan. Nah, kita perhatikan berdasarkan pasal 7.8.6 dan 7.8.7 SNI 17 tahun 2019, simpangan pusat massa di tingkat X dianalisis secara elastis harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut. Mana delta X sama dengan CD dikali delta XE dibagi E, CD faktor pembesaran defleksi, dan delta XE-nya ini simpangan pada lokasi yang disyaratkan dengan analisis elastis. Dan IE adalah faktor putaran gempa. Yang mana kita kategori 2 kemarin mungkin masih ingat jelas. Kita menggunakan IE1 karena kita berada di kategori 2, dimana fungsi kita apartemen kemarin. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya, kita masuk ke file Excel-nya.
Kita masuk ke bagian yang simpangan. Nah, bagian simpangan ini kita disuruh memasukkan hasil output dari etaps di story response plot. Nah, kita ambil caranya, klik, kita display story response plot, maximum story displacement, tipe displaynya, kita ambil yang inspektor. X. Oke. List kombonya kita ambil yang EKX saja, karena itu tadi yang kita pakai untuk user log tadi. Nah, kita ambil yang X di sini, kita ekspor ke Excel. Apakah Excel-nya kelihatan? Oh, sorry. Excel-nya sudah kelihatan sekarang. Nah, kemudian ini tadi yang X, kalian saja kita ambil yang Y di items tadi. X, Y, kita ambil, kita ekspor ke Excel. Nah, sudah masuk. Kemudian kita copy pertama dulu yang book satu tadi. Oh, sebentar, baterai saya lowbat. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita copy saja yang maximum display-nya tadi, perpindahannya kita masukkan ke tabel ini. Topeng juga yang Y. Nah, setelah itu kita mulai menghitung simpangan. Kita perhatikan dulu penjelasannya tadi. CD faktor pembesaran defleksinya. Itu yang karena kita struktur rangka pemikul momen khusus, bisa ditengok kembali tabel yang untuk struktur rangka pemikul momen khusus.
CD kita itu 5,5, IE kita perkutaman gempa 1. Nah, story kita masukkan dari story 1 sampai 12 namanya HSX. Ini ketinggian mulai dari 4.000 terakumulasi 4.000, 8.000, 12.000 hingga 48.000. Sedangkan H ini yaitu tinggi tiap lantai, elevasi antar lantai 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 ya. Nah, ini yang delta X ini kita ambil sesuai dengan ini, simpangan pada lokasi yang disyaratkan dengan anastas. Jadi fokusnya hanya per lantai yang kita ambil di sini. Kita ambil di etaps. Kita tinggal kita linkkan. Saya linkkan saja biar lebih mudah, sama dengan kita klik mulai dari story 12, klik OK. Tinggal kita tarik. Kemudian delta X-nya berarti sama dengan CD dikali delta XE dibagi E. Tinggal kita buat saja. Sebenarnya kalian juga tanpa apa, sebenarnya kalau kalian sudah mengerti tentang konsep-konsepnya atau penjelasannya ini bisa kalian buat sendiri. Yaitu tinggal dikali saja ya. S16 ini yang merah ini nggak nampak di sini. Yang delta XE dikali CD 5,5 dibagi E. Tapi dia harus dikunci ya. Mungkin yang nggak tahu mengunci kalau di Excel, coba saya buat saja. Kita ganti 16 XE dikali CD dibagi, coba saya dalam kurung, oh maaf, kita ulangi, sama dengan dikali CD bagi dalam kurung IE. Nah, kalau kita tarik ke bawah kan, kalau belum kita kunci, mungkin beberapa sudah mengetahui cara ini, mungkin juga ada yang masih belum. Kuncikan, nah dia value semua, dia berlarian ke bawah semua. Makanya yang CD ini kita harus kunci supaya dia tidak bergerak kalau kita menarik ke bawah, dengan cara kita F4. Nah, kita klik F4. Baru ini juga kita kunci si IE karena dia sama. Nah, si S16 ini tidak perlu kita kunci supaya dia mengikuti dari atas sampai ke bawah. Nah, sudah terkunci berarti kalau ada sudah muncul lambang dolarnya ini berarti sudah terkunci. Dan kita tarik. Sama saya sebenarnya. Oke. Sehingga deltanya atau perbedaannya, perbedaan simpangan antar lantainya yaitu tinggal kita kurangkan saja, kita I kita sebut atau delta saja tidak apa-apa, tinggal kita kurangi saja dari story 12 dikurang story 11, perbedaannya 17, 30, 44, 49 dikurang semuanya. Nah, ini udah otomatis di Excel yang sudah dibagikan. Tinggal diklik kalau tidak mengerti isinya. Nah, kemudian simpangan yang kita dapatkan ini tidak serta-merta menjadi simpangan yang kita pakai. Kita harus melihat dia apakah melewati yang sudah diizinkan oleh SETI atau tidak. Karena kalau misalnya dia lewat dari yang diizinkan, berarti ada harus yang kita ganti atau ada elemen yang harus kita ganti agar simpangannya tidak melebihi yang diizinkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, simpangan izinnya itu berapa yang disyaratkan oleh STNI? Kita bisa lihat di penjelasannya.
Ini ada di SNI 1726. Terdiri dari struktur, selain dari struktur dinding geser batu bata 4 tingkat atau kurang dengan dinding interior partisi dan langit. Tentunya kita di luar ini yang 4 tingkat atau kurang yang dimodifikasi dengan lain-lain ini ya. Kemudian struktur dinding geser cantilever tidak, kita tidak memodalkan dinding geser. Struktur dinding geser batu bata juga tidak. Dan terakhir yaitu kita pakai ambil yang semua struktur lainnya. Kita ada di kategori 2, yang mana berarti simpangan antar tingkat izinnya yaitu sebesar 0,02 SX. 0,02 dikali ketinggian atau elevasi. Nah, kita kalikan 0,02 dikali elevasi tiap lantai, bukan elevasi total, Bu. Nah, sama semua 80, 80, 80, dan ternyata aman. 17 tidak melebihi 80, 30 tidak melebihi 80, paling besar di story 7, masih aman, masih di bawah 80. Jadi untuk simpangan struktur arah X semua aman. Dan begitu juga simpangan struktur arah Y. Kalau kita mau cek, ada perbedaan sedikit di sini. Yang X 103, yang Y 104. Jadi kita harus menceknya juga. Nah, tinggal kita ambil sama dengan ambil yang di Y, enter. Nah, kemudian kita tarik. Seperti tadi, tinggal kita hitung saja CD dikali delta. Mana yang ini? CD-nya yang ini tadi. Karena kita sebutkan ke momen khusus 5,5. Dan kemudian kalau dia tidak aman, lebih besar simpangannya itu, simpangan yang kita dapat di sini, perbedaan antara kedua ini. Ulangi, simpangan antar kedua ini lebih besar dari 80 simpangan izinnya. Itu menandakan tidak aman ya. Kalau misalnya lebih besar dari yang sudah diizinkan oleh SNI. Nah, apa yang harus diperbaiki yaitu bisa antar konfigurasi antara kolom dengan baloknya. Bisa kolomnya lebih kita perkaku lagi dengan meningkatkan dimensinya, atau konfigurasi dimensinya. Mungkin ada nanti studi kasus juga yang saya tapi saya kasih sedikit tipsnya. Misalnya kolom kita tadi 1, 2, 3, 4 misalnya, kita perkecil semua tiap lantai, bukan per 3 lantai misalnya, atau bukan per 2 lantai, jadi 700, 600, 500, 400. Nah, terkadang itu membuat kekakuannya berkurang, walaupun tujuan kita supaya lebih ekonomis, tapi itu terkadang membuat simpangannya bisa tidak aman. Nah, caranya dari yang salah saya coba-coba, kita bisa menggunakan 700 untuk kolom 1, 2 misalnya, dan kolom 3, 4, 600 gitu. Tidak kita bedakan semua ke 4-4-nya. Itu salah satu cara, banyak cara lainnya. Kita bisa tingkatkan mutu betonnya supaya lebih kaku, supaya betonnya lebih kuat. Dan bentang juga kita perbaiki, mungkin lebih sangat panjang bentang kolomnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu harus selalu dicoba. Ini pun sebenarnya elemen-elemen ini tidak hanya sekali coba, banyak mencoba sebenarnya, dan kalian akan mengerti sendiri juga di mana hal-hal yang harus diperbaiki. Tapi sebenarnya biar lebih gampang yang dipahami saja konsepnya. Intinya berarti kalau dia simpangannya di luar aman, berarti
pergeserannya ini, beban yang diberikan ini menghasilkan simpangan atau pergeseran yang sangat besar atau melebihi dari yang sudah diizinkan. Jadi supaya dia tidak bergeser sangat jauh akibat dari beban ini, kita harus menguatkan si kolom atau si baloknya. Nah, itu salah satu cara. Oke. Kemudian yang di Y tadi, kita tarik saja setelah kita linkkan ya. Kemudian kita cari simpangan arah Y ini yang salah ini. Simpangan arah Y. Tinggal kita hitung saja CD dikali simpangan yang dari atas tadi, simpangan XE-nya dibagi dengan IE, faktor keutamaan keempat tadi. Kemudian kita cari perbedaannya atau deltanya. Nah, itu sebagai simpangan yang harus kita cek terhadap simpangan IC. Oke, semua aman, semua aman. Kemudian kita bisa lanjut ke P delta. Nah, ada suatu hal yang diberitahu di SN di sini dibilang suatu struktur yang tingginya diukur tingkat atau 40 meter harus dipertimbangkan terhadap pengaruh P delta. Nah, sebenarnya kalau struktur kita di bawah 10 tingkat misalnya atau di bawah 40 meter, efek P delta itu sebenarnya bisa kita abaikan. Nah, P delta itu sebenarnya suatu gejala pada struktur gedung yang fleksibel di mana simpangan ke samping yang besar. Nah, simpangan-simpangan tadi itu menghasilkan simpangan yang sangat besar. Tentunya akibat gempa lateral atau seperti beban gempa tadi yang menimbulkan beban lateral tambahan jadinya akibat momen cooling. Dan ini terjadi akibat beban gravitasi. Nah, oleh karena itu kita harus karena tingkat kita ada 12 tingkat dan tingginya sudah melebihi 40 meter, kita harus menghitung apakah ada terjadi pengaruh dari P delta atau tidak. Cara menghitungnya menurut SNI, pengaruh P delta pada gaya geser tingkat dan momen elemen struktur yang dihasilkan dapat diabaikan dengan apabila koefisien stabilitasnya berikut kurang dari 0,1. Nah, kita harus menghitung dulu koefisien stabilitas. Apa yang kita perlukan untuk menghitung koefisien stabilitas yaitu PX, beban desain vertikal total dan di atas tingkat KXN. Kemudian simpangan yang kita hitung tadi. Kemudian selanjutnya gaya geser seismik yang sudah kita hitung juga tadi, yang gaya geser seismik design. Kemudian tinggi tingkat, faktor pembesaran defleksi, faktor keutamaan gempa. Nah, semua ini sudah, tinggal si PX ini. Kita ambil PX, caranya bagaimana, yaitu beban desain vertikal total. Kita kembali ke ITAPS. Kita harus definisi dulu si PX akibat P delta ini. Nah, kita unlock saja. Klik OK. Nah, di load combination kita tambahkan, kita new combo, kita buat kombinasi PX P delta atau P delta saja kita kasih namanya P delta. Nah, dibilangnya tadi coba kita buka SNI pasal SNI 17/2019 pasal 7.8 7.8.7 saja. Pasal 7.8.7.
Coba kita cari saja. Ini PX-nya beban desain vertikal. Suara saya jelas dan share screen-nya jelas. Soalnya tadi ada gangguan koneksi sedikit. Nah, PX ini tadi beban desain vertikal total dan di atas TKX. Nah, bila menghitung PX, faktor beban individu tidak perlu melebihi 1. Jadi, apa yang perlu kita masukkan yaitu hanya beban desain vertikal saja. Beban desain vertikal ya pasti beban matinya dan juga beban mati tambahan yang sudah kita ambil saja si DL ini yang di load cases sudah kita definisikan, di mana DL ini beban mati tambahan ditambah si dead beban sendiri strukturnya. DL, kita ambil DL, kemudian apalagi yang masuk beban vertikal yaitu beban hidup, kita ambil yang live. Faktor beban individu tidak perlu melebihi 1, jadi kita ambil 1 semua. Ingat di sini hanya tidak boleh melebihi 1, jangan dibuat 1,2 misalnya, karena ada di kombinasi beban 1,2 atau 1,6 LL. Kita buat faktornya itu hanya 1 karena sudah disyaratkan di SNI, tidak perlu melebihi dari 1. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita running kembali. Nah, sudah selesai runningnya. Setelah selesai running, kita tengok efek dari si PX tadi, beban vertikal tadi, dengan cara show table. Kita ambil yang story force. Kita ganti bebannya P delta. Dan lokasinya kita ambil yang bottom. Nah, inilah PX yang dimaksud. Kita ekspor ke etap saja. Kita ekspor ke Excel. Nah, kita masukkan ke Excel kita tadi. Ini sudah saya buat di sini. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti kalian buat, jangan lupa untuk mendefinisikan dulu si PX-nya. Nah, ini tadi kita copy. C. Nah, semua sudah ada, berarti apa saja tadi? Si PX sudah kita ambil dari etap tadi. Kemudian simpangan antar tingkat, IE, PX, HS, SCD sudah ada semua. Tinggal kita definisikan di Excel. Nah, ini simpangan yang kita link ke
Sini. Kita ambil yang ini. Saya buat aja ulang kembali. Sama dengan kita buka yang simpangan. Kita klik yang ini tadi. Bukan kita drag ke bawah. Oke. P kita ambil yang ini. P ini. Ke bawah. Kemudian setelah kita VX juga kita ambil, jangan lupa kayak geser desain yang VX ya, bukan yang FX. Ini kayak geser desain. Kalau FX tadi tiap lantai, kita ambil yang akumulasi saja. Kita bilang akumulasi, kita link. Saja ulang sama dengan geser desain. Drag. Nah, sorry, di sini keterangan yang belum ada. Ini adalah si koefisien stabilitas tadi. Kita dapat pertama T5 PX ini kita kalikan dengan simpangannya 17, kemudian IE nya tadi 1. IE jangan lupa dikunci supaya tidak bergerak kalau kita turunkan ke bawah nanti. Kemudian dibagi si PX kayak geser seismik, si PX yang di U5 tidak nampak di sini kan terlalu panjang. Dan kemudian si HSX yang ini yang ketinggiannya atau elevasinya, dan si C dia faktor pembesaran defleksinya sebesar 5,5. Kita enter, kita drag ke bawah. Nah, sama dengan simpangan tadi, ada pembatasan yang diberikan oleh CSNI, yaitu koefisien stabilitas tidak boleh melebihi yang sudah diberikan maksimum. Dan juga nah, 0,5 dibagi beta. Beta itu adalah rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser antar tingkat, dan rasio ini diizinkan secara konservatif kita ambil 1. Jadi kita bisa juga ambil 1 saja juga. 0,5 dibagi 1 dikali si CD-nya. Jadinya 5,5. Jangan lupa dikunci. Jadi kita perhatikan apabila stabilitas maksimumnya lebih besar daripada yang sudah kita hitung atau kita dapatkan, berarti tidak terjadi dari efek dari pendelta ini. Itu juga yang di story 11 hanya sebesar 0,001, sedangkan yang diberikan maksimumnya 0,09. Itu juga yang lainnya sudah otomatis sudah dibuat di keterangan di sini. Apabila lebih besar akan terjadi pendelta. Nah, sekedar informasi saja. Mungkin kalian nanti kalau di semester akhir akan mendengar seperti analisis non-linear statik atau analisis statik non-linear, atau biasa sering disebut pushover. Walaupun tidak terjadi P delta di sini, tapi efek P delta kalau kita menganalisis non-linear statis tetap harus kita perhitungkan karena ada berefek ke pemberian pembebanan nanti. Tapi itu sudah agak jauh. Kecuali kalian mau mengambil tugas akhir tentang itu, jangan dilupakan. Oke, selanjutnya.
Oh, begitu juga begitu juga P delta array. Kita ambil yang V ya. Salah. Dan juga yang simpangannya yang walaupun semua hampir sama, tapi saya simulasikan saja biar tidak menganggapnya sama nanti kalau misalnya membuat sendiri. Ini kita ambil yang yes simpangannya. Yang P-nya tetap yang tadi yang PX karena itu beban vertikal. Ini si V. Kita ambil si V. Saja. Bisa dilihat. Otomatis sudah input bahwa tidak terjadi no P delta. Izinnya jangan lupa kita harus kontrol terhadap izinnya. Nah, semua sudah kita cek, beberapa sudah cek struktur pada umumnya. Kayak geser desain seismik sudah kita masukkan, sudah cek dulu dan kita masukkan yang kita pakai untuk didesain. Simpangan juga sudah kita cek aman, pedalata kita cek aman. Oke. Karena sudah aman semua terhadap simpangan dan juga pedalta, kita masuk terhadap pengecekan kapasitas dari tiap elemen atau kapasitas strukturnya. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan mengenai Excel ini, analisis kayak geser, simpangan, dan pedalta, atau ada yang kurang jelas cara memasukkan bebannya atau apa saja? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya kan di sini kita tidak ada tangga, tapi kalau misalnya kalian contohan itu modelkan tangga, ini ada pertanyaan, output center of mass ceritanya itu hanya per lantai saja atau elevasi flat bordesnya juga dikeluarin, itu per lantai saja karena kita sudah mendefinisikan secara default juga di diafragma tadi, jadi diafragma juga akan langsung mengevaluasi di mana center of mass-nya dan center of rigidity-nya itu di diafragma. Tapi tentu akibat adanya tangga kan ada bukaannya, itu menyebabkan pasti center of mass-nya atau center rigidity-nya itu berubah. Oke. Oke, apa ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Sebentar ya, saya atur view-nya. Nah,
Sekarang kita mau cek kapasitas seperti balok, semua hal yang berhubungan dengan betonnya seperti balok, kolom, dan beratnya. Nah, caranya itu pertama tidak mulai langsung kita desain konkret frame design lalu kita start desain atau cek, tapi kita harus melihat beberapa preference yang telah diberikan oleh si tabs apakah sudah sesuai dengan data-data kita sebelumnya. Kita coba cek desain code-nya sudah pas yang terbaru H318. Nah, KDS-nya juga atau seismic desain kategori desain seismiknya kita D sudah pas. Omeganya di sini dibuat 2, tapi kita bukan 2 ya. Kita bisa cek. Kita kemarin sistem rangka pemikul momen khusus. Rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Kita punya si omeganya itu sebesar bukan 2 ya, ini 3. Nah, hal-hal seperti itu harus kita cek ulang. Kita ganti 3. Dan juga row yang kita pakai karena kita KDSD, kita pakai row atau faktor redundansi. Kalau tidak salah di pertemuan kedua sudah dibahas, kita pakai row 1,3. SDS-nya kita buka RSA kemarin, aplikasi respon spektrum, sepertinya kita bukan 0,5. Medan, kita hitung. Yes, kita ternyata 0,7016, jadi kita ganti yang 0,5 itu. Oke, semuanya sudah pas. Oke, kemudian selanjutnya hal yang harus kita perhatikan yaitu kita desain konkret frame design, yaitu kita mau select desain kombinasinya yang mau kita pakai. Nah, kita pilih yang kombinasi kita buat sebelumnya, itu kombinasi dari 1 sampai 18. Jadi tidak perlu kita masukkan. Kita klik OK. Nah, setelah itu, setelah preference sudah kita atur sesuai dengan data kita, setelah kita memasukkan select this combination sebagai desain kombinasinya, kita start desain atau cek. Bisa juga langsung ditekan Shift F6 ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ternyata bisa kita perhatikan tidak ada frame yang berwarna merah. Jika ada frame yang berwarna merah, itu menandakan bahwa frame-frame seperti balok atau elemen-elemen kalian, balok kolom, tidak aman ya. Jadi bisa diatur ulang kembali supaya sampai aman. Di sini kalau mungkin kita lihat dari atas, dari 3D kurang nampak, coba kita atur set plane view-nya, story 1. Kita tengok baloknya dulu. Tidak ada yang merah, aman. Story 2, aman. 3 aman. 4 aman, 5 aman, 6, 7 aman, 10 aman, 11 aman. Untuk balok semua aman.
Nah, untuk kolom kita perhatikan set elevation view. Semua tidak ada yang berwarna merah ya. Kita cek yang elevation view B, tidak ada juga. Nah, tidak ada. Sehingga, oh ya, kita bisa menceknya juga tanpa melihat satu-satu. Kita bisa di verify all member passes saja. Apakah semuanya sudah melewati kapasitasnya? Kita verifikasi. Tekan 3D dulu semua. Kita verify all member pass. Nah, kalau sudah dibilang di sini all concrete frame pass to design check, artinya semua concrete frame dan kolom sudah melewati dari design check atau dikatakan aman karena secara kapasitas sudah memenuhi, sehingga kita bisa lanjut untuk masuk ke perhitungan manualnya, karena kan kita butuh tulangan juga. Ini sebenarnya sudah diberikan luas tulangan 2500, 2500. Kita bisa tengok tabelnya juga. Tapi untuk tulangan disarankan jangan menggunakan output tulangan dari si apanya ini, si tabsnya ini. Kita hanya memakai di tabs ini output gaya-gaya dalamnya saja. Seperti contohnya, nah kita coba mendisplay force stress diagramnya. Nah, display force stress diagram. Kita coba cek frame. Nah, misalnya kita pilih akibat dead. Kita coba apply di momen. Nah, ini yang terjadi di momennya. Maksud gaya-gaya dalam ini yang kita gunakan. Sebenarnya kita bisa, ya ada yang saya lupa, di load combination bagusnya kita menggunakan NV. Kita unlock saja dulu ini maksudnya load combination, new combo, kita buat NV. Jenis kombinasi NV ini maksudnya dari antara semua kombinasi yang kita masukkan, dia memilih yang terbesar. Jadi kita bisa lebih gampang melihat pengaruh dari lot kombinasi yang terbesar. Caranya itu tinggal kita masukkan saya satu-satu, mulai dari kombinasi 1 sampai 18. Kita add. Kombinasi 2 agak lama. Kombinasi 3. Kombinasi 4. 5. Kombinasi 6. Kombinasi 7. Kombinasi 8. Kombinasi 9. Kombinasi 10. Kombinasi 11. Kombinasi 12. Kombinasi 13. Kita lagi. Kombinasi 14. Semuanya sampai yang 18. Jadi nanti kombinasi tipe envelope ini akan memunculkan kombinasi dari antara yang 18 ini yang terbesar. Salah kombinasi 16. Add kombinasi 17. Kombinasi 18. Kita klik OK. Nah, kita klik OK, kita running kembali.
kita mau tengok tadi stress diagramnya. Display force atau stress diagram. Nah, maksudnya sini, oh ya, kita cek dulu apanya, betonnya, dan jangan lupa masukkan si kombinasi NV ini. Oke, kita start design check. Nah, selanjutnya kita display yang stress diagram tadi. Nah, kita bisa langsung ambil combo yang NV. Jadi dia sudah memperlihatkan pengaruh dari antara 18 kombinasi tadi yang terbesar. Nah, kita bisa klik. Nah, di BIM B1 yang di story 11 kita akan menggunakan balok 300 x 600. Kita pilih yang major V2 M3, lambar vertikal dan momen M3. Nah, kita bisa lihat momennya, dia max 24 kN/km dan min 103,9133. Maksudnya itu yang positif ini adalah daerah yang kita buat, coba kita buat di 0 atau diperletakkan, dia memiliki momen di sini. Untuk yang positif di atas itu menandakan dia untuk daerah tertarik, atau daerah di bawah ini daerah tertarik, dia memiliki momen 24,0138 kN/m. Dan untuk yang di daerah tertekan dia dibuat minus tandanya, yaitu yang ini di atas ini, yang 104,6 kN/m. Nah, itu yang akan kita gunakan, momen ini yang akan kita gunakan untuk mencari momen, untuk mencari luas tulangan yang akan kita gunakan untuk di daerah tarik dan juga di daerah tekan, atau sering kita sebut di daerah lapangan dan juga di daerah tarik, di daerah lapangan dan daerah tumpuan. Nah, ini hanya untuk memperlihatkan saja. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan Excel-nya mengenai balok dan kolom, saya akan menjelaskan sedikit mengenai balok dan kolom struktur rangka pemikul momen khusus. Ada beberapa, bukan hanya beberapa, ada banyak di dalam balok dan juga kolom struktur rangka pemikul momen khusus ada peraturan-peraturan tambahan yang diberikan karena yang namanya saja struktur rangka pemikul momen khusus. Jadi pendetailannya juga pasti lebih akurat, lebih teliti karena dianggap menerima beban gempa yang beban lateral seperti beban gempa yang sangat besar. Nah, pertama kita akan bahas seperti apa balok struktur rangka pemikul momen khusus. Ini ada di SNI 2847/2019 yang di pasal 18. Saya hanya merangkumnya. Nah, ini. Nah, ini tadi untuk sistem rangka pemikul momen menengah. Tapi kita sistem rangka pemikul momen khusus, jadi kita fokusnya ke pasal 18.6. Pertama yaitu balok sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, yang pertama yaitu ada batasan dimensi yang diberikan. Oh, ini mungkin sudah kita bahas di preliminary design. Kalau bentang berselan harus minimal 4D, PW, ukuran yang terkecil 0,3H, tidak perlu saya jelaskan lagi.
untuk tulangan longitudinalnya, tulangan longitudinal itu maksudnya tulangan yang menahan lentur ya, itu tulangan utama. Balok harus memiliki 2 batang tulangan menerus baik pada si atas maupun bawah penampang. Jadi kalian misalnya nih, akibat beban yang ada, kalian sudah hitung, kalian cuma pakai satu tulangan saja. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kita harus memiliki 2 batang tulangan menerus baik pada sisi atas maupun bawah penampang. Banyak juga pengaruhnya kalau selain karena dibatasi oleh SNI, banyak juga pengaruhnya yaitu kalau kita memiliki 2 batang tulangan, tentunya juga akan mengikat sengkang juga dengan baik. Kemudian rasio tulangan row tidak boleh melebihi 0,05, sudah biasa itu di perencanaannya. Nanti akan jelaskan kekuatan momen positif lebih besar daripada kekuatan momen negatif pada muka join. Nah, kemudian sambungan lewatan diizinkan pengekang atau confinement dipasang sepanjang sambungan lewatan atau spasi tulangan lebih kecil atau sama dengan nilai terkecil dari D/4 dan 100 meter. Nanti saya akan jelaskan di gambar lebih jelasnya. Nah, sambungan lewatan juga tidak boleh digunakan pada daerah join. Kemudian dalam jarak 2 kali tinggi balok dari muka join dan jarak 2 kali tinggi balok dari penampang kritis. Nah, tulangan transversal atau confinement atau bisa disebut sengkang itu harus dipasang sepanjang jarak yang sama dengan 2 kali tinggi balok di ukuran muka kolom penumpu. Jarak yang sama dengan 2 kali tinggi balok pada kedua sisi penampang di mana pelelangan itu terjadi. Ini hampir sama nih dengan yang pertama. Dan kemudian sengkang pengekang pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 50 meter dari muka kolom penumpu. Jadi misalnya kalian sudah hitung, kalian punya jarak sengkang misalnya 100 mm. Pasang biasanya 100, 100, 100, 100. Tapi disyaratkan di SNI untuk balok struktural ke pemikul momen khusus, sengkang pertama itu harus diletakkan 50 mm pertama, yang sengkang pertama yang dari muka kolom penumpu harus dipasang 50 meter, baru selanjutnya nanti 100, 100, 100. Nah, spasi sengkang pengekang juga tidak boleh melebihi nilai terkecil dari D/4, 6 dB, dan 150. Ini semua harus dicek. Nah, bila sengkang pengekang tidak diperlukan, sengkang kedonjolnya harus dipasang dengan spasi tidak lebih dari D/2. Ini maksudnya yang mengalami di tulangan di lapangan ya. Ini tadi kan tumpuan, tidak boleh melebihi 150 mm. Kalau ini D/2 tidak boleh lebih dari D/2. Nah, kita bahas satu-satu. Ini permasalahan dengan gaya geser nanti akan dibahas seiringan dengan Excel-nya. Saya mau sampaikan dulu yang gambar. Nah, saya ada gambar yang menjelaskan bagaimana tadi maksud dari tulangan-tulangannya. Sebentar. Nah, ini maksudnya tadi yang 50 meter. Misalnya jaraknya 100 meter spasi sengkangnya, tapi yang pertama ini harus diletakkan wajib 50 mm. Itu juga yang di sini 50 mm dari muka kolom. Kemudian di dalam 2 HB, misalnya H baloknya 600, berarti 2 kali 600, berarti 1,2 meter, atau 1200. Di dalam rentang atau bentang 1200 di balok, tidak boleh adanya sambungan lewatan. Nah, begitu juga yang di kanan maupun yang di kiri. Nah, apabila kita memberikan sambungan lewatan harus di luar daripada daerah 2 HB tadi ini. Nah, berarti ibaratnya kita harus berikan di tengah-tengah, atau pokoknya di luar antara 2 HB kiri dan kanan. Dan apabila ada sambungan lewatannya ini, sengkangnya ini tidak boleh melebihi dari D/4. Misalnya D-nya 600 bagi 4, 150 dan 100 mm. Jadi tidak boleh melebihi misalnya dari 100 mm.
Jadi di dalam daerah sambungan lewatan sengkang harus dipasang lebih rapat. Karena kan pasti di dalam struktur sambungan-sambungan itu harus, atau tulangan-tulangan itu harus di sambung-sambung ya. Karena tidak mungkin difabrikasi secara sesuai dengan bentuk-bentuk kolom balok dan bentuk strukturnya, kecuali mungkin kalau dia beton-beton pracetak atau beton-beton prategang, itu beda cerita. Kita fokusnya ini beton-beton konvensional. Kemudian es aksen-aksen ini maksudnya es yang di dalam daerah lapangan tadi tidak boleh melebihi D/2. Dengan jarak sengkang utama tidak boleh melebihi dari D/4, 6 kali diameter kecil dan 150. Semua syarat ketiga ini harus dipenuhi. Dan juga, nah, lewatan tidak boleh digunakan pertama di dalam join. Tidak boleh ada semua lewatan di dalam pertemuan. Titik ini dalam join. Kemudian dalam jarak 2 kali HB tadi sudah dijelaskan, tidak boleh semua lewatan. Juga di daerah di mana tulangan longitudinal. Oke, kita coba masuk. Bagaimana kita cara mencari tulangan atau kolom, kita bahas nanti saja. Nah, ini cara menghitungnya, momen desainnya. Pertama-tama itu kita harus mencari momen ultimate atau MU sebelum kita mendesain momen nominalnya. MU ini yang akibat dari beban-beban yang telah kita berikan tadi. Nah, caranya kita ambil momen yang maksimum saja, tidak perlu kita cari satu-satu, akan sangat lama. Saya akan memberitahu sedikit mengenai prosedurnya, karena cara mencarinya sama saja, tapi kita fokus yang ke terbesar saja. Nah, kita buka etaps dulu. Oh ya, di sini nanti ada Excel-nya. Excel-nya nanti akan saya bagikan. Nanti akan saya bagikan Excel-nya kalau saya sudah merapikan dulu, karena kan sebelumnya sebenarnya ini kita tidak dibahas, tapi karena banyaknya permintaan, jadi akan saya bahas saja. Setelah berembuk dengan dari mas-mas dari Arkabumi, kita supaya lebih mendetail training ini, tapi tidak sampai mendetail-detail sekali. Kami akan mengajari mengenai cara menghitung kebutuhan tulangan juga, baik yang di balok, di kolom, dan di plat. Kalau mungkin nanti juga karena ada sempat yang menanyakan kemarin untuk dibaca juga, kalau sempat. Jadi kita fokus dulu ke si baloknya tadi. Nah, setelah kita mendesain bahwa secara dimensi, secara kapasitas semua terlewati, jadi kita bisa gunakan dimensi balok yang 300 kali 600. Sekarang kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu tulangan yang berapa yang kita pakai untuk balok yang si 300 600-nya tadi. Nah, pertama-tama kita harus melihat dulu berapa momen ultimate-nya dengan cara klik display, klik show tables, klik yang other output item sini, dan klik table story force. Klik OK. Yang story force. Nah, kita tengok dulu di mana elemen dengan momen terbesar. Kita ganti
output case-nya menjadi yang NV tadi. Karena NV ini sudah merepresentasikan dari kombinasi-kombinasi yang terbesar. Cara memfilternya tadi, output case kita klik kanan ya. Di klik kanan. Jangan nanti tiba-tiba bingung. Kemudian sebentar ya. Kita ganti jangan yang story force. Kita show table yang gaya yang langsung terjadi. Ini secara struktur tadi itu yang story force. Yang per elemen saja. Biar lebih gampang. Kita ambil yang elemen force di beams. Jadi dia fokusnya hanya ke beam saja atau balok. Kita klik OK. Saya tunggu beberapa saat. Sekalian menunggu itu saya permisi ke toilet sebentar ya. Nah, saya matikan video saja karena di sini mati lampu. Nah, di sini kita bisa melihat gaya-gaya di elemen balok atau di elemen beams-nya. Di output case-nya tadi kita ambil yang NV. Kemudian si M3 ini, momennya ini, momen lenturnya, kita short, itu kita urutkan yang terbesar. Nah, ini maksudnya minus ini dia daerah tertekannya, atau di daerah tumpuan. Pertama dulu kita cari yang untuk di daerah tumpuan ya. Berarti minus 260,55 dia beamnya yang B10. Nah, kemudian kita cari beam B10 supaya kita mau menengok diagramnya. Diagram gayanya. Ingat B10 tadi. Kita close dulu. Nah, kemudian kita select yang B10. Oh iya, B10-nya di story berapa ya? Kita buka kembali. Supaya lebih cepat, yang lainnya kita nonaktifkan saja. Kita
Sambil yang hanya elemen output, frame output, terus yang tabel elemen force beam. Klik OK. Kita tunggu beberapa saat karena dia mau analisa banyak balok, jadi agak lama. Nah, sudah. Kita ambil NV tadi, kita filter yang NV. M3, kita scanning. Nah, kalau mau yang dari lapangan juga yang di scanning ya. Kita scanning saja dulu. Menengok yang minus paling terbesar atau di daerah minus ini daerah tekan ya, atau daerah tumpuan. Kita sering dengar B10 di story 4. Kita tengok B10 story 4. Story 4 B10. Kita bisa select dengan cepat melalui label ya. Frame label tadi. Kita ganti story-nya menjadi story 4. Nah, kita ambil yang B4. Coba kita select. B4. Ini B1. B2. B3. Coba kita ganti, kita naikkan. Kita move up list. Nah, ini sudah terklik dia. Kalau mungkin agak kurang nampak, ini sudah ada garis putus-putus kayak garis putus gitu. Berarti tadi sudah kita select. Mencoba kita tengok. Berarti dia ada di elevation view B, di story 4 yang di ujung. Nah, B4 story 4. Karena di situ tadi kalau kita select momennya, ternyata mengalami momen untuk tumpuan yang terbesar. Jadi kita fokusnya ke situ saja untuk mencari kebutuhan tulangan yang akan kita gunakan. Nah, kita klik ulang si display, kemudian kita force case diagram. Kita apply case-nya NV, momen 33. Apply. Nah, story 4. Diagram for beam before and story 4. Nah, kita menggunakan B atau balok 300 kali 600. Nah, kalau kita mau melihat pengaruh akibat hanya mungkin pengaruh dari beban mati atau dead, seperti yang kita tengok diagram pada umumnya biasa. Misalnya di daerah tumpuan hanya mengalami daerah tekan. Nah, dia pengaruhnya hanya berat sendiri struktur. Kalau di load combination ini, kalau kita coba pakai yang NV, dia sudah masuk seperti beban-beban yang lainnya. Makanya diagramnya seperti ini. Nah, sini sudah diberikan kalau di daerah tumpuan ini, maksudnya kita fokus dulu ke momen M3, nanti ke gaya geser. Kita fokusnya ke momen dulu. Max 169 ini maksudnya dia positif, dia itu yang daerah tekan. Ada di at 0,35. Jadi bukan pas di 0 dia mengalami beban yang maksimum daerah tekan. Coba kita cek yang 0. Beda-beda tipis sebenarnya, hanya beda koma 169. Kita
max berarti dia maksimumnya 169,3326. Untuk daerah tarik itu positif tadi daerah tarik, yang minus daerah tekan 245,4987. Ini maksud di sini letak 245 di sini, di bagian sini, walaupun tidak pas-pas di 0 tadi 0,35. Dan kalau coba kita cek misalnya di daerah tumpuan di 0, nah maksudnya itu ada 169 di daerah tekan, maaf terbalik, ada 169 di daerah tarik. Kalau positif itu di etap positif itu tarik, kalau negatif itu tekan. Jadi ditekan mengalami momen sebesar 245,49, jadi dia di sini di 0 juga mengalami tarik sebesar 169,3326. Nah, kita tadi saya bilang fokus ke tumpuan saja dulu, berarti kita somak saja. Kita ambil yang minus 245, kita bulatkan saja menjadi 246. Kita coba buka balok Excel-nya, kita masukkan di MU atau di penjelasan ini kita bisa ganti menjadi 246. Nah, kita ganti di Excel 246 nm. Ingat, ini hanya penjelasan saja, jangan terpaku dengan angka-angkanya, maksudnya angka-angka hasil akhirnya. Ini prosedurnya, cara mencari semua parameter-parameternya. Nah, kita ganti dulu di Excel. B-nya itu kita 300, hanya 600. FY 420 karena kita pakai yang BJTP 420A kemarin. Di aksen ini tebal selimut yang benar-benar clear, dapat terus pasti bersih. Aksen kita pakai 30 MPa, ECU 0,03 regangan, sehingga D-nya kita butuh D di sini. D merupakan, yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, D itu H, jarak dari asnya tulangan utama ke tulangan longitudinal ke ujung penampang balok. Jadi hanya itu kita kurangi dengan si clear cover 40, kemudian kan ada sengkangnya, kita ambil sengkang yang 10. Saya langsung input saja di sini 10. Jadi kalau kalian mau mengganti, atau mungkin nanti saya bahas saja biar otomatis. Tapi untuk saat ini dulu, kalau mau 10 bisa langsung diganti saja. 13 misalnya, kalau mau 13, kita kemarin itu asumsinya di awal dulu pakai 10 saja, coba. Dan di 17. Di 17 itu kita coba pakai yang ambil yang diameter 22. Kemudian kita bagi 2 karena dia jarak as. Jarak as tulangan saja. Nah, dapatnya 5,9. Nah, B1-nya itu harus kita hitung. Untuk syarat pendetalan sistem elemen itu harus didesain berada dalam tegangan tarik tension control. Nah, untuk mutu beton yang berada antara 17 sampai 28, kita menggunakan 0,85. Nah, kita punya 30 berarti berada di antara 28 dan 55. Jadi kita harus hitung kembali 0,85 dikurang 0,05. Vaksinnya berarti kita ganti 30 dikurang 28 dibagi 7. Sepertinya sudah ada di sini tadi. Kita pakai, oh di sini salah juga ya. Ini asumsinya 25. Jadi kita coba cek 0,85 dikurang 0,85
0,85 dikurang, saya sama dengan dulu bahwa sama dengan 0,85 dikurang dalam kurung 0,05 dikurang aksensi dikurang F aksensi dikurang 28 dikurang, kemudian kita tutup kurung lagi, kemudian kita bagi dengan 7, kita tutup, enter. Ada yang salah. Dikurang 0,025 dikurang ini salah ketik ya. Ini bukan kurang kali. Kita bisa cek. Kalau kurang yakin, nah dikali ya 0,05 F aksensi dikali salah ketik tadi itu, kemudian dapat 0,835 714. Rohnya ini kita abaikan saja dulu. ES-nya 200.000. Nah, kita fokus aja dulu ke sini. Nah, ini saya buat berdasarkan dengan penjelasan ini. Jadi kita fokus ke penjelasannya dulu. MU kita isi tadi 246, baru kita ganti jelas saja ini. Masukkan nanti 246 sesuai dengan Newton milimeter, berarti dikali-kali 10⁻6 saja. Tapi di Excel saya buat kilonewton per meter saja. D-nya kita masukkan. Ini sesuai dengan jarak dari tulangan as tadi. Kemudian Rn merupakan MU, momen ultimate tadi, yang 246 kita bagi dengan V-nya 0,9. Kita kalikan dengan B kita tadi 300. Ingat ini hanya sebagai prosedur saja, angkanya berbeda, belum sempat saya sesuaikan dengan angka kita tadi, karena fokus saya di Excel saja. Dari mana angka-angkanya, seperti Rn itu momen dibagi V dikali B dikali D pangkat 2. Nah, Rn saya kali 10⁻6 dulu, kita sesuaikan agar Newton per milimeter, 9 dikali B kali D 3, kita dapat A segini, kita dapat AS atau luas tulangan perlu
sehingga kita dapat ulangan perlu 1517. Nah, kita mau cek dulu kondisi penampang awal. Apakah tulangannya sudah leleh? C per D. Nah, beta 1 tadi kita ambil, kan kita 30 MPa, jadi tidak pakai 0,85, jadi kita hitung. C-nya itu beta 1 dibagi A. A dibagi beta 1 maksudnya. A dibagi beta 1. Mungkin sudah pada tahu ya. Kalau di penjelasan beton klasik, nah itu sama dengan beta 1 kali C. Kita mereduksi sehingga dapat mudah dihitung sebesar beta 1. A ini, panjang daerahnya ini sebesar beta 1. Nah, kemudian dapat C. Kemudian setelah dapat C, kita cek. Apabila dia lebih kecil dari 0,35, dia oke. Dia mengalami tension control. Dan epsilonnya juga, kalau dia lebih besar dari 0,05, dia sudah oke. Sehingga kita bisa lanjut ke cek syarat tulangan perlu. Semua sudah ada di sini. C per D, epsilon, kita bisa cek. Kalau dia true berarti sudah oke. Besar dari 0, besar dari 0,05. Nah, kita cek syarat tulangan perlu. Kita ambil yang di U13. Tulangan perlu tadi yang di atas ini yang kita cek, yang kita cari pertama tadi dari 0,85 F aksen kali B dibagi Fy. Yang pertama ini kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita coba cek tulangan minimum dengan cara AS minimum dengan cara 1,4 BW dikali D dibagi Fy. Jadi 1,4 dikali 300 kalau kita sesuaikan saja. Tadi sudah sesuai dengan Excel. D sudah kita hitung di Excel. Dapatnya 539. Jadi luas tulangan minimum tidak boleh di bawah ini. Dia harus di atas 539. Kemudian AS, akar F aksen dikali BW dikali D dibagi 4 dikali Fy, dapatnya 527. Nah, karena sudah kita hitung yang minimumnya, maka kita guna Romax, yaitu row balance dikali 0,75. Balance kita kali dengan 0,75 sehingga AS maksimum. Ini gunanya kita cari Romax supaya kita bisa cari AS maksimum. Jadi walaupun sudah dibatasi minimumnya, kita tidak boleh asal-asalan mengambil misalnya 4000 mm kuadrat untuk luasnya sudah dibatasi hanya untuk 3000 sampai 3619 mm kuadrat saja. Nah, oleh karena itu sudah oke semua. Yang 1292 kita cari N tulangan kita, berapa jumlah tulangan utama dengan cara AS perlu kita bagi dengan AS tulangan. Nah, AS tulangan kita ini kan kita tadi kita ambil di AS ini, yang AS perlu tadi kita bagi 0,25 dikali 3/4 dikali 3,14 kali yang D17. Kita pakai diameter yang 22 tadi.
Nah, ada cara yang agak melompat di sini tadi. Kita menggunakan AS1292. Jadi kita harus cari berapa kita menggunakan tulangan, bisa kita cari di sini. Kita bisa ganti di sini misalnya tadi kan 1292. Kan tadi 1292. Jadi kita ambil yang mencukupi untuk 1292. Jadi kita bisa ganti sebenarnya 3 dari 22, tapi dia hanya 1139, jadi masih belum mencukupi AS perlunya. Jadi kita coba yang kita gunakan 4. Nah, kita bisa pakai yang 1519. Nah, terus 1292 ini kita bagi dengan 1/4 dikali 6 ya. 1/4 dikali 3,14 dikali 22 kuadrat. Nah, kemudian kita cek spasi tulangan. Intinya berarti kita harus memakai AS yang di minimumnya ini, AS perlunya 19292. Jadi dari sini tadi kita menggunakan berarti 4D22. Sebenarnya bisa diabaikan perhitungan ini karena berdasarkan SNI saja. Nah, kita cek spasi tulangannya. Karena ada spasi tulangan maksimum yang disyaratkan oleh SNI, yaitu tidak boleh di bawah 25 mm. Nah, caranya kita BW, kita kurangkan dengan 2 kali clear cover, spasi bersih yaitu 40, diameter sengkang, 2 kali diameter sengkang, dan jumlah tulangan utama. N dikali diameter tulangan utama. Nah, kita punya tadi 40, kita pakai 10 sengkangnya, diameternya, dan kita pakai tulangan utama 22 sebanyak 4. Kita kurangkan, kita bagikan dengan N, kita pakai 4 tadi dikurang 1. Sebenarnya ini 3 komaan ya. 3,4 sekian. Jangan dibulatkan ke bawah, kita bulat ke atas saja, lebih sesuai. Jadi kita pakai 4. Nah, S-nya tadi BW, ini BW sudah dikunci, bisa ditengok sendiri, nanti kita tinggal klik, dikurang 2 kali clear cover, dikurang 2 kali. Nah, diameter sengkangnya ini saya tuliskan sendiri di dalam formula Excel-nya. Saya buat 10 karena kita asumsi tadi kan 10. Kita menggunakan sengkang yang 10, bisa 13, bisa 16. Nah, kemudian kita kurangkan dengan karena kamu masuk kos ya? Dikurang 2 kali 10, dikurang, saya ulangi, N tulangannya kita ganti saja 4. 4 dikali diameter tulang utama di 17, bisa ditengok. Nah, yang ini tadi. Kemudian kita bagi dengan, kita ganti saja 4 ini. Nah, true. Yang lebih besar dari 25. Nah, berarti AS aktual yang kita pakai yang sesuai dengan 4D22 tadi itu sebesar 1519,76. Nah, kemudian kan kita sudah menentukan kita menggunakan luas tulangan 4D22. Tinggal kita cari atau cek kapasitas penambang aktualnya. Nah, kita cari kembali A-nya sesuai dengan AS aktual, karena ini A yang sesuai dengan AS perlu tadi. Karena kita sudah menaikkan lebih sedikit, atau kita sesuaikan dengan 4D22 luas.
ruas tulangan yang akan kita pakai. Jadi kita cari lagi A-nya. A-nya itu AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FAKC dikali B. AS-nya jangan lupa diganti, harus pakai yang AS aktual ya, bukan AS perlu lagi. Meter, jadi tinggal kita cari nominal aktualnya, MN-nya itu sebesar AS dikali FY dikali D dikurang setengah A. Didapat, ini belum dikali V ya, ini masih AS kali FY dibagi 0,85 faksen C dikali B, dapatnya 317. Kalau kita bulatkan ini ke kilonewton, ini masih newton milimeter, coba kita bagi saja dengan 10 pangkat 6, 317, tapi kita harus mengkali dengan faktor reduksi. Dapatnya berarti sebesar, faktor reduksinya sebesar 0,9, dapatnya sebesar 285 kN per meter. Nah, sedangkan MU tadi 246. Jadi asumsi yang kita berikan atau perhitungan yang kita dapatkan yaitu sebesar 4D22 tadi, secara momen kapasitas sudah memenuhi. Jadi kita bisa menggunakan 4D22 tadi. Tapi kalau ditengok ini sebenarnya ini 246, ini 285. Kalau masih agak ragu karena jaraknya yang berdekatan, nilai momennya bisa ditinggikan lagi, mungkin ditingkatkan jumlah tulangannya, mungkin mau pakai 5D22 atau mau ganti menjadi 4D25, terserah. Intinya pokoknya tadi di akhir kapasitasnya harus memenuhi, dan juga secara tulangan tension kontrolnya harus oke. Itu berdasarkan C dan C per T dan epsilon tadi. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sampai menghitung tulangan lentur tadi. Nanti untuk tulangan geser kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya yang akibat gaya geser. Jadi besok kita membahas mengenai gaya geser dan tulangan gaya geser baik yang di sendi plastis maupun di luar sendi plastis, dan juga seperti panjang penyaluran dan panjang kait. Dan juga untuk kolom juga nanti saya akan share aplikasi SP kolom dalam kita menganalisa kapasitas dari penampang kolom nanti. Saya akan di-share nanti malam atau besok. Jangan lupa diinstal. Oke. Oke, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. So, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah menunjukkan pukul 6 sore. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Dan juga jangan lupa dicoba. Mungkin agak berdempetan waktunya, belum sempat mencoba. Karena akan besok kita lanjutkan lagi. Dicoba sampai yang bisa. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke Mas Yuda. File Excel-nya saya edit dulu, saya rapikan. Nanti akan saya share. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Teli atas pemaparannya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kita ada training di jam 19, jam 7. Ya, baik, untuk video playback akan segera kami kirim malam ini. Baik, terima kasih teman-teman atas antusiasnya dan terima kasih Mas Teli atas pemaparannya. Kita hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya besok jam 7. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.